Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan masih berkaitan dengan tata cara sholat. Setelah kita menyelesaikan surah Al-Fatihah, kemudian yang berikutnya adalah ruku. Adapun ruku secara bahasa itu artinya al-inhina, artinya menunduk atau membungkuk. Adapun menurut istilah, ruku itu adalah gerakan khusus yang dilakukan setelah berdiri membaca surah dari Al-Quran dengan menundukkan kepala, membungkukkan punggung, disertai kedua tangan memegang kedua lutut hingga punggung dan kepala lurus sama rata. Tapi itu adalah pengertian dari ruku, baik secara bahasa maupun secara istilah. Adapun ruku itu sendiri adalah termasuk salah satu dari rukun sholat. Adapun dalil yang menunjukkan adalah hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadits musius sholat, orang yang salah di dalam sholatnya. Apa kata Nabi? Summarka hatta tatmainna raki'an. Kemudian rukulah sampai tumanina rukuknya. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan ruku, sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa ruku adalah rukun dari sholat. Artinya tidak harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan, baik dalam keadaan sengaja maupun lupa. Dan ini wajib dikerjakan bagi yang mampu. Ini tentunya bagi yang mampu, karena kalau tidak mampu ruku, ya artinya kita katakan itu adalah uzur. Adapun dalil yang menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang yang beriman, rukulah, wasjudu dan sujudlah, wa'budu rabbakum dan sembahlah Rabb kalian. Demikian juga dalam hadits tentang orang-orang yang keliru dalam sholatnya atau orang yang buruk sholatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah, hadits yang panjang. Kita hanya mengambil bagian tsummarka hatta tatmainna raki'an. Kemudian rukulah sampai tumanina rukuknya. Hadis yang panjang kita ambil yang bagian tsummarka hatta tatmainna raki'an. Adapun hukum yang kedua dari ruku, bahwa ruku itu harus tumanina. Tumanina itu artinya sampai sempurna gerakan ruku. Itu mana tumanina. Jadi kalau ruku tumanina artinya apa? Sampai betul-betul ruku itu sempurna dikerjakan. Nah, sebagaimana hadits yang sebelumnya, hadits musius shalah dari Abu Hurairah, summarka hatta tatmainna raki'an. Jadi dikatakan tumanina artinya sampai apabila seorang itu sudah mencapai posisi ruku sempurna, yaitu dengan diam sesaat pada posisi tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi makna tumanina dalam ruku ialah apa? Ketika sampai batasan ruku, lalu dia diam sebentar.
Dan ini menunjukkan bahwa banyak dari kaum muslimin yang salah dalam memahami arti tumanina. Karena mereka memahami tumanina itu hanya sekedar posisi ruku, bukan diam sesaat setelah mencapai posisi ruku yang sempurna. Adapun batasannya, batasannya tumanina dalam gerakan ruku adalah seukuran orang yang sholat itu membaca tasbih yang telah diwajibkan. Jadi minimal 1 kali. Minimal dia mengatakan subhana rabbiyal azim, itu sudah dikatakan tumanina. Jadi hal ini berdasarkan hadis tentang orang yang salah di dalam sholatnya, sebagai yang disebutkan di atas, dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna aswa'an nasi syariqatan alladhi yasriku salatahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasrikuha? Qala la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Seburuk-buruk pencuri itu adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri sholat? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Tapi itu adalah menunjukkan bahwa harus tumanina. Demikian juga dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas, idza raka'a, apabila ruku, istawa, maka anggota tubuhnya itu sejajar. Kalau subba ala dhahriyal ma, seandainya dituangkan air di atas punggungnya, lastaqarra, maka air itu akan tenang, air itu akan menggenang di atas punggung. Artinya ini menunjukkan punggungnya datar, rata. Demikian juga dalam hadis dari Zaid bin Wahab al-Juhani, ra'a rajulan la yatimmu ruku'ahu wala sujudahu. Beliau melihat ada seorang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Falamma qada salatahu, tatkala dia selesai dari salatnya, qala lahu Hudzaifah, kemudian Hudzaifah berkata kepadanya, ma shallaita, kamu belum salat, kamu tidak salat. Kemudian perawi berkata, wa asibuhu, aku pikir dia berkata, lau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kamu mati, berarti apa? Anda mati tidak mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagi mereka yang tidak sempurna di dalam ruku dan sujudnya. Tapi dalil menunjukkan bahwa ruku itu harus tumanina. Adapun perkataan Hudzaifah bin Yaman yang mengatakan kamu tidak sholat, di situ juga dalil menunjukkan wajibnya tumanina di dalam ruku dan sujud. Maka apabila ditinggalkan, maka itu akan membatalkan sholat. Sebagaimana juga hadis dari Abdullah bin Mas'ud, la tujzi sholatun, tidak sah sholat, la yuqimur rajulu fiha sulbahu, yang seseorang itu tidak meluruskan punggungnya fir ruku'i was sujud, di dalam ruku dan sujud. Maksudnya apa? Dia tidak tumanina di dalam ruku dan sujudnya. Itu adalah termasuk pembatal sholat. Kemudian hukum ruku yang ketiga adalah batasan gerakan ruku. Adapun gerakan ruku yang sah dan mencukupi rukun sholat, itu adalah membungkukkan badan, yaitu dengan sekedar meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut,
dengan diam sebentar. Itu batasannya. Dengan menjadikan patokan bahwa gerakan ruku itu menjadi pembatas antara gerakan mengayunkan tubuh ketika hendak membungkuk dan gerakan berdiri dari ruku. Dan sebagian orang didapati memiliki bentuk tangannya ada yang terlalu panjang atau ada yang pendek. Maka dikatakan itu adalah sudah sekedar dia meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, kemudian badannya dibungkukkan, nah itu dia sudah, apalagi diam sebentar, itu sudah dikatakan dia itu sudah gerakan yang sah dan mencukupi rukunya. Maka ukurannya juga adalah apa? Ukurannya adalah meluruskan tulang punggung dengan tulang leher dengan kepala sehingga sejajar sama rata. Seandainya posisi kedua tangan telah diletakkan di atas kedua lututnya, namun tidak mencapai gerakan ruku yang telah dijelaskan, maka hal itu tidak bisa dikatakan ruku. Adapun bagi mereka yang tidak mampu, maka hendaknya dia membungkukkan badannya sampai dengan batas kemampuannya. Artinya apa? Cukup sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Sudah dia membungkukkan saja badannya, cuma sujudnya dikatakan apa? Lebih rendah daripada rukuknya. Maka cukup baginya dengan memberikan isyarat. Dengan kepalanya dia menundukkan. Adapun pembahasan yang ketiga berkaitan dengan gerakan ruku. Apa saja gerakan ruku? Yang pertama, meletakkan kedua tangan, telapak tangannya pada kedua lututnya. Sambil merenggangkan jari jemari. Nah, ini ketika ruku merenggangkan jari jemari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Humaid, idza raka'a, apabila Rasulullah SAW ruku, amkana kaffaihi min rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Wa farraja baina asabihi, dan merenggangkan jari jemari tangannya. Kemudian gerakan yang kedua dari ruku, punggung direndahkan hingga posisi ruku, namun dengan diluruskan, tidak bengkok seperti busur panah. Artinya punggung ini ketika ruku itu adalah lurus, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau berkata, ana kuntu ahfadzukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang paling hafal, kata Abu Humaid, tentang tata cara salatnya Rasulullah SAW. Ra'aituhu, saya melihat beliau idza kabbara, apabila ruku, ja'ala yadayhi hidza mankibaihi. Beliau mensejajarkan kedua tangannya dengan kedua pundaknya. Wa idza raka'a, dan apabila ruku, amkana yadayhi min rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, thumma hasara dhahrahu. Ini adalah kemudian dia meratakan punggungnya. Jadi ini adalah ketika ruku itu adalah punggungnya lurus. Juga berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, Nabi sallallahu apabila ruku, lau wudi'a qadahum mimma, seandainya diletakkan di atas punggung Nabi qadahum mimma, yaitu adalah wadah yang berisi air, ala dhahrihi, di atas punggungnya, lam yahra,
maka air itu tidak akan tumpah. Ini dalil sebenarnya dia menunjukkan punggung itu rata. Kemudian yang ketiga, ketika ruku, gerakan ruku, yang ketiga adalah posisi kepala itu sejajar dengan punggung. Tidak mendongak, tidak didongakkan kepala, dan juga tidak ditundukkan kepala. Jadi kepala ini sejajar dengan punggung. Tidak didongakkan, diangkat, tidak juga diturunkan. Sebagaimana hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, jika raka'a, Nabi SAW apabila ruku, amkana kaffaihi min rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya, wa farraja baina asabihi, dan merenggangkan jari jemari, summa hasara dhahrahu, kemudian menundukkan, membungkukkan badannya, meratakan punggungnya, ghaira mukni ra'sahu wala safihi bihaddihi. Tidak tanpa menundukkan kepalanya, artinya lebih rendah dari punggungnya, dan tidak pula menampakkan pipinya sehingga tidak condong atau miring kepada salah satunya. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga berkata, wa kana idza raka'a, Nabi SAW apabila ruku, lam yuskhis ra'sahu, tidak mendongakkan kepalanya, walam yusawwibhu, dan juga tidak menundukkan kepalanya. Walakin baina dzalik, akan tetapi beliau meratakan antara itu. Ya, jadi tidak didongakkan, juga tidak membungkukkan. Akan tetapi rata punggungnya dengan kepala. Kemudian gerakan yang keempat, pandangan mata ketika ruku, itu adalah ya pandangan mata yang mengikuti ketika ruku. Karena kalau kepala sejajar dengan punggung, maka pandangan matanya ya kemana, ya kan? Memang tidak ada dalil secara khusus. Tidak ada dalil secara khusus yang menerangkan. Namun ketika orang itu sudah ruku, kepalanya sudah sejajar, ya pandangan matanya tentunya di situ. Artinya kalau kita melihat di arah kaki. Kalau seseorang memaksakan arah pandangannya ketika ruku, misalnya ke arah tempat sujud, maka dia akan apa? Mendongakkan kepala sedikit. Mendongakkan, nah itu yang dilarang. Ketika ruku tidak mendongakkan kepala. Artinya dia tidak sejajar kepalanya dengan punggungnya. Jadi ya artinya pandangan mata itu mengikuti gerakan ruku. Adapun gerakan ruku yang salah, yang keempat. Ini gerakan ruku yang salah. Yang pertama adalah posisi ruku itu kurang rendah. Jadi rukunya itu kurang rendah. Apalagi tangannya di atas kedua paha ruku. Jadi dia posisinya itu tidak sejajar punggungnya dengan kepala. Yang kedua, kepala didongakkan. Jadi kepala didongakkan ketika ruku. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga adalah kepala terlalu menunduk ke bawah. Artinya sampai terlalu menunduk ke bawah. Kemudian yang kedua, kesalahan yang keempat, yaitu adalah kedua tangan dirapatkan. Biasanya ketika ruku ini keliru. Jadi orang ketika ruku adalah ini direnggangkan. Jadi tidak dirapatkan, apalagi di kepal. Kemudian kesalahan yang kelima, siku menempel di pinggang ketika ruku. Ketika ruku sikunya harusnya sikunya dijauhkan dari pinggang. Sikunya jauh dari pinggang. Nah, ini kalau sikunya nempel,
itu adalah kesalahan. Tapi ini 5 kesalahan dalam ruku. Adapun bacaan yang dibaca ketika ruku adalah yang pertama adalah Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim artinya Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Kemudian bacaan yang kedua dari ruku yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kalau tadi Subhana Rabbiyal Azim, sekarang ada tambahan wa bihamdi, juga dibaca sebanyak 3 kali. Subhana Maha Suci, Rabbiya Rabbku, Al-Azim yang Maha Agung, wa bihamdihi dan pujian hanya untuknya. Salah samarat ini dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian bacaan yang ketiga dari ruku adalah Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Subuhun Maha Suci, Kudus, Maha Kudus, Maha Suci juga artinya. Rabbul Malaika, Rabbnya para malaikat, warruh dan ruh yaitu Jibril. Jadi kalau disebutkan al-malaika warruh, berarti malaikat Jibril itu adalah menunjukkan kekhususan. Jadi Subuhun Kudus Rabbul Malaikati warruh. Kemudian bacaan yang keempat dari ruku adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini doa ruku. Subhana Rabbiya Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanaka Maha Suci Engkau ya Allah. Allahumma Rabbana Rabb kami, wa bihamdika dan segala pujian itu hanya untukmu. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku. Kemudian yang kelima, bacaan yang kelima dari ruku adalah Allahumma laka raka'tu. Allahumma ya Allah laka raka'tu. Hanya kepadamu saya ruku. Wa bika amantu dan hanya kepadamu saya beriman. Wa laka aslamtu dan hanya kepadamu saya berserah diri. Khasya'alaka telah kutundukkan kepadamu sam'i pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa mukhi pikiranku, wa azami dan tulangku, wa asabi dan urat-urat syarafku. Tapi ini adalah bacaan ruku yang kelima. Kemudian bacaan ruku yang keenam yang diajarkan oleh Nabi SAW juga, Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hanya untukmu saya ruku. Wa bika amantu dan kepadamu saya beriman. Wa laka aslamtu dan hanya kepadamu saya berserah diri. Wa alaika tawakkaltu dan kepadamu saya bertawakal, bergantung. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. Khasha'a sam'i, telah kutundukkan kepadamu sam'i, pendengaranku. Wa basari, penglihatanku. Wa dami dan darahku. Wa mukhi,
kemudian pikiranku, kemudian wa idhami, tulang belulangku, wa asabi, dan urat sarafku. Ini adalah wa asabi lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Kemudian yang ketujuh, ini doa ruku yang ketujuh, dan ini yang diajarkan oleh Nabi ketika ruku di sholat malam, dengan membaca Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Subhana, maha suci, dzil jabarut, zat yang memiliki kekuasaan, wal malakut, yang memiliki kerajaan, wal kibriya, yang memiliki kedikdayaan, wal azama, dan yang memiliki keagungan. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama. Adapun penjelasan apa itu al-jabarut. Al-jabarut ini adalah kata Al-Aini, seorang ahli bahasa. Al-Aini berkata dia seorang ahli bahasa. Dia mengatakan al-jabarut ini adalah mengikuti wazan fa'alut minal jabri wal qahri. Kadzalika al malakut, itu juga mengikuti wazan fa'alut minal mulki. Wa yuqalu inna ziyadatal wawi wat ta li ajli al mubalaghah fi at-ta'dhim. Jadi ini wazan fa'alut itu adalah wazan menunjukkan apa? Mubalaghah. Dalam bahasa Arab itu ada namanya siyagul mubalaghah. Jadi kata yang menunjukkan hiperbola. Jadi untuk menunjukkan betul-betul ya keagungan yang besar. Jadi kata beliau al-jabarut itu adalah lafaz dari al-jabar dan al-qahar, kekuasaan. Dan demikian pula al-malakut itu adalah dari kata al-mulki, artinya kerajaan atau kepemilikan. Kepemilikan. Adapun kata beliau, adapun tambahan huruf waw dan ta pada akhir dari kata al-jabarut dan al-malakut itu dalam rangka untuk hiperbola dalam hal pengagungan. Kemudian adapun bacaan ruku yang ke-8 adalah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala pujian hanya kepadamu, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kemudian bacaan ruku yang ke-9 adalah subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah,
wa bihamdika, dan segala pujian hanya kepadamu. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Tapi itu adalah bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ruku. Tapi yang sunnah itu adalah apa? Adalah membaca salah satu dari 9 bacaan ruku. Jadi tidak semua 9 bacaan ruku itu dibaca dalam satu sholat. Tidak ada sunnahnya 9 bacaan ruku itu dia dibaca dalam satu sholat. Cukup satu. Cuma memang ada yang mengajarkan, ada yang dilafadzkan 3 kali. Sebagaimana yang nomor 1 dan 2. Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu adalah diucapkan sebanyak 3 kali. Adapun sisa yang lain itu adalah dibaca sekali. Nah, jadi tidak dibaca 3 kali. Ini dibaca 1 kali. Seperti yang ke-9. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Cukup 1 kali. Demikian juga yang yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Itu adalah juga dibaca satu kali. Jadi yang 3 kali adalah subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi sunnahnya itu adalah apa? Ya hanya 1 yang dibaca. Dan sunnah yang berikutnya adalah apa? Dalam satu sholat, artinya satu ruku itu hanya 1 doa, hanya 1 bacaan. Tapi ketika 4 rakaat misalnya, ya kalau bisa 4 bacaan, ya kan? Artinya dalam satu sholat ada 4 kali ruku, maka sunnahnya bervariasi. Sunnahnya bervariasi. Misalnya ruku yang pertama, subhana rabbiyal azim. Nanti pada ruku yang kedua, pada rakaat yang kedua, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian ruku yang ketiga, dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kemudian ruku yang keempat, dia membaca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Misalnya. Itu dalam satu sholat. Nanti sholat berikutnya, nah itu adalah ganti variasi juga. Bervariasi juga. Artinya apa? Yang sunnah adalah kalau bisa kita menghafalkan semuanya. Menghafalkan semua doa ruku. Artinya kalau kita menghafalkan semua doa ruku, itu adalah apa? Berarti kita mengerjakan sholat itu, tata cara ruku itu paling sempurna. Kenapa? Karena semua bacaan ruku kita membacanya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu, mungkin ada pertanyaan. Kang persilakan. Ya itu tergantung nanti melihatnya kepada seseorang. Jadi kalau dia misalnya tangannya panjang, ketika ruku mungkin dia punggungnya agak tinggi ya kan, karena tangannya panjang. Karena kan tangannya namanya tangan ini kan sunnahnya adalah punggung datar. Ketika dia tangannya panjang, maka hendaknya sikunya dibengkokkan. Sikunya tidak tidak tangannya diluruskan, ya kan? Ketika ruku, tapi hendaknya dibengkokkan. Tapi ketika tangannya pendek, maka apa? Dia berusaha meluruskan. Maksudnya kalau dia tekuk sikunya itu nanti terlalu menunduk. Artinya itu nanti kondisional. Nah, bagi mereka yang memiliki tangan yang panjang dengan tangan yang pendek. Dan itu sebenarnya mengukur diri kita sendiri.
Anda ukur diri Anda sendiri. Anda bercermin, ketika Anda bercermin, kalau saya coba ginikan tangan saya ketika ruku, apa yang Anda lihat? Oh, kalau itu ternyata punggungnya mendaki, ya kan? Punggungnya mendaki misalnya. Oh, berarti sikunya diturunkan, dibengkokkan. Wallahu taala. Iya. Membaca. Setelah diam itu apakah setelah diam itu kita membaca doa rukuk? Iya. Setelah baca doa rukuk apakah perlu diam lagi atau langsung? Enggak, langsung bisa. Udah, karena sudah sempurna. Dia sudah antara ruku kemudian dia membaca itu sudah dikatakan diam sejenak. Jadi tidak perlu lagi diam setelah membaca. Jadi begitu sudah selesai, Subhana rabbiyal azim, dia langsung berdiri, i'tidal. Nah, itu namanya apa? Berarti dia sudah tumanina. Sudah dikatakan sempurna. Allah Ta'ala. Ibu-ibu dikasih makanan enggak? Dikasih makanan enggak? Soalnya dari tadi ngintip. Udah nggak ada? Saya kira itu. Allah Ta'ala a'lam. Memang pembahasan tata cara sholat dibuat detail. Artinya pergerakan dalam sholat. Sebenarnya pembahasan sholat 2 kali pertemuan sudah cukup, ya kan? Kalau istilahnya dipadatkan. Jadi saya cuma ngomong gitu. Tapi kalau kita buat misalnya tadi kemarin kita sebutkan doa iftitah sendiri, Al-Fatihah sendiri, itu aja Al-Fatihah masih ada pembahasan yang belum saya masukkan. Masih ada pembahasan yang belum saya memasukkan. Karena terus terang pengalaman itu, jadi kalau makalah itu paling maksimal itu 8-9 halaman. Kalau sudah lebih itu jamnya waktunya lebih panjang. Karena saya melihatnya ini kan waktu maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Dan insya Allah maghrib dan isya, antara maghrib dan isya itu 1 kali ini itu persis habis. Allah Ta'ala a'lam. Saya kira itu kita tutup doa kafarat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.